Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami di surga atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkau menghantarkan kami kepada hari yang baru ini untuk menerima berkat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami dan juga kami dapat menikmati segala ciptaan Tuhan yang Tuhan sediakan. Sebelum kami mengawali aktivitas kami dalam satu hari ini Tuhan, maka melalui firman-Mu yang akan bersabda di tengah-tengah kami, itulah yang menuntun kehidupan dan perjalanan kami dalam satu hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 tertulis dalam Efesus pasal yang keempat ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, ia tarimas hamu unang mamardosa. Unang masanga mate mataniari somitop rimas muna. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, semua orang pasti pernah marah ketika mengalami banyak hal yang terlalu menyakitkan di dalam hidup. Mungkin karena disakiti, dilecehkan, tidak dihargai, dikecewakan, dirugikan, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan hal yang sangat wajar. Tetapi kemarahan itu sebaiknya dikelola dengan baik, supaya tidak menimbulkan dosa atau keinginan untuk melakukan tindakan balas dendam, menyakiti, merusak, yang akhirnya mengakibatkan perpecahan, permusuhan, rusaknya sebuah hubungan. Seseorang akan menanggung banyak kerugian apabila ia tidak dapat mengendalikan amarahnya dan membawa akibat buruk bagi kesehatan secara fisik karena menguras energi dan merusak organ-organ tubuh, penyakit darah tinggi, jantung, stres yang berkepanjangan, dan bahkan susah untuk tidur. Marah itu manusiawi, tetapi kemarahan yang berakibat dosa itu dilarang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah memberi kesempatan ataupun peluang kepada iblis
untuk menerkam kesabaran dan penguasaan diri kita, bahkan segala yang baik yang ada pada kita. Iblis itu dapat memakai pikiran kita untuk memanaskan hati, memakai istri, suami, anak-anak, orang tua, kakak, adik, atau orang-orang yang dekat dengan kita supaya amarah kita terbakar. Dan iblis juga memakai orang-orang dari luar yang jauh maupun dekat untuk mempertajam kemarahan kita. Untuk itu perlu bagi kita untuk berhati-hati mencermati setiap kata-kata dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bila kata-kata itu mengandung hasutan yang dapat membangkitkan amarah dan mendorong kita untuk melakukan tindakan yang tidak benar, maka itu adalah perbuatan iblis. Marah jika dikelola tentu berdampak buruk bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Ada jenis kemarahan yang perlu diungkapkan agar dunia ini menjadi lebih baik, yaitu kemarahan yang didasarkan karena kita mengasihi dan bertujuan untuk mendidik. Misalnya seorang guru yang memarahi murid-murid yang malas belajar. Atau kita katakan seorang ibu atau orang tua marah kepada anak-anaknya karena nakal. Atau bahkan kita melihat Tuhan Yesus sendiri pernah marah terhadap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berpikir munafik, iri, dan dengki terhadap orang lain. Itu sebabnya Paulus menasehatkan jika jemaat sedang marah, jangan berbuat dosa dan segera padamkan kemarahan itu sebelum matahari terbenam. Paulus ingin jemaat ataupun kita hendaknya memiliki perkataan yang membangun, membuang segala kepahitan, kegemaran, kegeraman, marah, pertikaian, dan fitnah. Yesus tidak mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang pemarah, yang memupuk emosi yang merugikan orang lain, apalagi sampai melukai atau membunuh. Sebaliknya, kita diharuskan untuk bersikap lemah lembut di muka bumi ini dalam menyatakan kasih. Seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Menahan diri agar tetap lemah lembut memang tidak mudah. Berbagai situasi dan kondisi bisa dengan cepat membuat amarah kita meluap. Ada banyak orang di sekitar kita yang akan terus memprovokasi kita lewat perkataan maupun perbuatan mereka. Apapun alasan kemarahan, ingatlah dampaknya bisa positif dan negatif. Maka sebelum marah, pikirkan dulu akibat yang akan ditimbulkan. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Jangan mau tergoda, terpancing. Tetaplah tenang. Milikilah hati yang lemah lembut yang siap dibentuk, serta pengendalian diri dan berpegang sepenuhnya kepada Tuhan. Karena cepat atau lambat, dunia akan melihat bahwa ajaran kasih dalam kekristenan mampu membawa perbedaan ke arah yang lebih baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami di surga atas firman-Mu yang telah bersabda di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau mengajarkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang lemah lembut, pemaaf, yang tidak gampang emosi,
dan juga tidak dikuasai oleh amarah hati dan pikiran kami sebagai alat si iblis untuk membawa kami jatuh kepada perbuatan dosa dan kejahatan. Maka kami mau menyerahkan kehidupan kami ini Tuhan, supaya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, atas hati dan pikiran kami, serta pekerjaan kami, agar kehidupan kami dan juga segala pekerjaan yang kami lakukan pada hari ini boleh menjadi sukacita bagi orang lain dan mendatangkan berkat untuk kami pakai dalam diri kami dan juga kepada orang lain. Ketika kami memiliki dosa, kejahatan, dan bertindak yang tidak baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, maka berikan kami Tuhan roh penguasaan diri, pengendalian diri, agar kami mampu mengendalikan segala kata-kata yang keluar dari mulut kami, dapat mengendalikan segala perbuatan-perbuatan kami, agar tidak semakin banyak orang-orang yang tersakiti. Dan ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan yang kami perbuat terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada keluarga kami, melalui perkataan tutur kami yang tidak berkenan kepada hati mereka. Maka melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, itulah yang mengajari kami untuk dapat berkata-kata dengan baik dan juga berperilaku dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Maka kami serahkan hidup kami Tuhan, dan juga kehidupan orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, dimanapun mereka berada pada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, dan juga jemaat-Mu yang sedang melakukan aktivitas mereka, yang sedang di dalam perjalanan, ataupun yang terbaring lemah. Kiranya sempurnakan sukacita kami, dan segala kerinduan kami Engkau berikan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.